Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata taquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asra sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini mari kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur pada Allah, karena Allah masih mengkaruniakan pada kita Bapak Ibu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dengan kedua nikmat itu kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman, yang dengan iman itu Bapak Ibu kita masih istiqomah, masih bersemangat, masih senang di dalam mengisi kehidupan kita dengan kebaikan. Di antaranya adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan keistiqomahan ini, keimanan ini Allah rawat di dalam diri kita sampai nanti kita meninggal. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini tema kita adalah tentang urgensi bekal takwa. Nah, ini kita sebagai manusia ya, ketika melakukan sebuah perjalanan Bapak Ibu di dunia ini, menjadi seorang musafir, tentunya kita harus punya bekal ya. Entah itu perjalanannya 3 hari, 2 hari, atau bahkan sehari. Baik itu bekal berupa pakaian, bekal berupa makanan, ataupun bekal berupa uang. Yang jelas kalau kita melakukan sebuah perjalanan, pasti kita membutuhkan yang namanya bekal. Nah, ketika kita bicara dunia saja yang sementara ini aja kita butuh bekal. Bahkan mau menikah saja juga butuh bekal, bekal ilmu, bekal ekonomi dan yang lainnya. Nah, lebih-lebih Bapak Ibu, kita ini akan menuju perjalanan yang namanya akhirat. Perjalanan yang begitu panjang, perjalanan di mana nanti kita di sana itu hidup kita selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Maka berarti harus kita lebih prioritaskan, harus lebih kita optimalkan untuk punya bekal menuju ke akhirat. Apalagi kalau kita lihat perjalanan kita ke akhirat ini ternyata episodenya begitu panjang Bapak Ibu. Makanya kalau nggak punya bekal, ini sangat memprihatinkan sekali besok kita di sana. Dimulai dari alam barzah ya. Setelah itu kita akan masuk ke yaumul ba'ats, hari kebangkitan dari alam kubur.
Yang ketiga yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya kita. Ini di akhirat itu. Episodenya dari alam barzah, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari mahsyar, kemudian hari hisab, kemudian yaumul mizan, hari di mana amal kita ditimbang, kemudian hari sirat, kita melewati jembatan sirat, dan yang terakhir hari pembalasan, entah nanti menuju ke neraka atau ke surga. Panjang sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, memberikan kepada kita petunjuk. Apa itu? Bekalilah dirimu ketika nanti engkau di akhirat bertemu dengan Allah dengan bekal yang namanya takwa. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Allah sampaikan, bawalah bekal, bekalilah dirimu, karena sesungguhnya saapi-api bekal tengarsanipun Allah adalah bekal takwa. Wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi kalau kita ini akalnya sehat, kita ini waras, kita ini cerdas ya Bapak Ibu ya, kita ini akan membawa bekal yang namanya takwa. Tapi fenomena hari ini, mohon maaf, mereka tidak ngeh, mereka tidak paham apa sih bekal yang saya harus bawa. Malah mereka memprioritaskan kehidupan dunia dan melupakan bekal yang namanya takwa. Wah ini. Makanya Rasulullah itu mengatakan, orang yang cerdas itu ya bukan orang yang titelnya banyak. Orang yang cerdas bukan orang yang pinter omong. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang apa Bapak Ibu? Orang yang mempersiapkan kematiannya, membekali dirinya, itu orang cerdas. Makanya kalau Bapak Ibu ke masjid, sholat jamaah ya, dengarkan pengajian, kemudian di rumah baca Quran, sholat tahajud, berarti Bapak Ibu itu orang pinter-pinter ya Bu ya. Orang cerdas itu, meskipun Bapak Ibu nggak kuliah. Menurut Allah, menurut Rasulullah, yang disebut dengan namanya Al-Qayyis, orang yang cerdas. Makanya insya Allah yang hadir di sini itu orang-orang yang cerdas ini ya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya adalah apa sih takwa itu? Nah ini penting. Kadang-kadang kita paham istilah takwa. Kita sering dengar istilah takwa. Mari bekali diri kita dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah di hadapan Allah adalah takwa. Lalu takwa itu apa? Kata ulama, at-taqwa fil lughah, at-taqwa menurut bahasa itu adalah ismun ma'khudun minal wiqayah, yaitu sebuah nama diambil dari kata wiqayah. Apa itu wiqayah? Artinya penjagaan. Jadi takwa itu yang menjaga, memelihara diri kita. Maksudnya apa? Huwa ayyatakhidal insan ma yaqihi min adabillah. Yaitu Bapak Ibu, yang dimaksud menjaga di sini apa Bapak Ibu? Menjaga di sini adalah menjaga dari adab Allah besok di akhirat. Jadi orang yang membekali dirinya itu adalah termasuk orang yang menjaga dari adab Allah. Lah, ulama mengatakan lagi, waladzi yakika min adzabillah, dan hal yang akan menjagamu dari adab Allah itu adalah fi'lu awamirillah wastinabu nawahi. Nah ini takwa itu adalah penjagaan. Maksudnya adalah penjagaan dari adab Allah. Kita tidak bisa menjaga diri kita dari adab Allah kecuali dengan di dunia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini Bapak Ibu ya.
fa inna hadza huwallazi yaqi min adzabillah. Dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjauhi larangan Allah, ini termasuk yang membekali diri kita untuk selamat dari azab Allah. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, takwa itu berarti secara kesimpulannya ya kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ini. Nah pertanyaannya gini, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah dengan sempurna, dengan optimal Bapak Ibu? Nah, apakah kita sudah menjauhi larangan Allah dengan sempurna, dengan optimal Bapak Ibu? Belum. Kita terus belajar. Makanya tidak ada orang itu bisa mengetahui perintah mana larangan kecuali harus dengan belajar, dengan ilmu. Nggak mungkin nggak. Makanya jalan ke surga itu dengan ilmu. Karena orang kalau mau masuk surga itu harus tahu jalannya. Nah jalannya apa? Ya perintah Allah harus dikerjakan, larangan Allah harus ditinggalkan. Lah orang nuntut ilmu itu ya berat. Ya, wong Nabi yang ngomong man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka memburu ilmu, maka kelak di akhirat besok jalannya dimudahkan ke surga. Malah untuk ilmu itu gak gampang, berat. Mau berangkat ngaji itu setane ngebosi ya Bu ya. Ojo mangkat terawih. Alah ustaz paling yo di sini ngono-ngono kuwi. Alah paling yo ngono. Lah ketika kita sudah mangkat di tempat pengajian pun juga masih digoda ya. Setan membuat kita ngantuk, Pak. Nah gitu. Jadi kita ini lagi dengar pengajian, kita disaluri mata kita dengan tepung. Akhirnya mata kita itu riuk-riuk gitu ya. Ustadznya baru assalamualaikum, dia sudah tir-tir. Ketika ustadznya ngisi ceramah tidur. Ketika ustadznya wassalamualaikum geregar. Waduh, lebih sebentar gitu. Nah, ini dibuat tidak betah. Padahal orang menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Apa sih yang dibutuhkan orang menjalankan perintah? Satu, ilmu. Tadi sudah saya sampaikan, ilmu itu luar biasa ya. Butuh usaha yang tenanan. Bahkan kata Imam Syafi'i ya Bu ya, Bapak Ibu, kata Imam Syafi'i, kalau Anda ingin mendapatkan ilmu, ada beberapa syarat yang harus dilalui. Yang pertama apa? Dzakaun, orangnya cerdas, maksudnya yang gampang terima lah. Nah kalau kita ingin gampang menerima materi tausiah, ya harus konsentrasi. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi, adanya di sini kayak tidak ada. Kayaknya dengarkan ceramah, tapi pikirannya keluar, gitu ya. Kayaknya khusyuk dengarkan, tapi ketika setelah selesai ditanya isi ceramah mau apa? Buah kurang ngerti, mau ngalamun. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, hirsun, rakus. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu harus rakus. Kalau bisa nuntut ilmu jangan di sini saja. Masih banyak majelis-majelis ilmu di masjid-masjid lain. Nah, jadi ya teman-teman pun kalau ada informasi apa, kajian apa, ya di-share di grup biar semua dapat info. Kadang-kadang dekat rumah kita ternyata ada kajian, ada pengajian, malah nggak tahu gitu kan. Nah kita datangi. Selain itu juga di rumah banyak baca buku, banyak baca Al-Quran. Terutama juga setelah kita mampu khatam baca ayat Quran, juga khatam terjemahan Quran. Siapa yang sudah khatam membaca terjemahan Quran? Ada enggak? Dari Al-Fatihah sampai Anas ada? Terjemahannya loh ya. Kalau ada Masya Allah. Paling tidak paham secara global apa sih isi surat Al-Baqarah, apa sih isi surat Ali Imran, apa sih pembicaraan dalam surat Al-Anfal, begitu. Nah syukur-syukur nanti baca hadis
ya, Arba'in Nawawi yang paling tipis lah. Habis itu nanti bisa ditingkatkan lagi Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Insya Allah kita akan dapat ilmu rakus. Ya. Kemudian yang ketiga, istihadun, bersungguh-sungguh. Jadi kalau ilmu tenanan, kata Imam Syafi'i ya dicatat, ilmu itu ibarat binatang buruan, maka ikatlah dengan catatan. Sebab kadang-kadang kalau binatang buruan ketangkep nggak kita ikat dengan catatan, bisa jadi kabur meneh. Saya yakin materi kita pada malam ini nanti ditanyakan minggu yang akan datang pasti lupa. Jangankan minggu yang akan datang, tekan omah ki lho. Lali betul. Nah niki. Kemudian yang keempat, wa malun, butuh harta. Ya. Meskipun acara kita di sini gratis, bahkan alhamdulillah dapat. Nah, kita itu enak loh. Sudah pengajian, dapat ilmu, dapat pahala, dapat teman, dapat apa lagi? Nah, dapat teh, masya Allah, gratis lagi. Ya. Tapi kadang-kadang banyak yang males. Ya. Lah kemudian harta itu, ya, katakanlah kita naik motor butuh bensin. Nah bensin itu harus membeli. Nah ini kemudian selanjutnya adalah wasohbatul ustaz. Jadi kalau ingin dapat ilmu banyak-banyaklah bergaul dengan orang alim, ya. Kalau laki ya dengan ustaz, kalau perempuan dengan ustazah. Diajak diskusi, diajak ngobrol biar dapat ilmu, silaturahmi ke rumahnya, ya, sehingga ilmu yang diberikan bermanfaat. Dan yang terakhir, watul zaman, waktunya itu panjang. Jadi nuntut ilmu nggak dibatasi usia, Bapak Ibu. Selama kita hidup di dunia terus belajar ilmu. Nah dengan ilmu itu kita tahu perintah dan kita tahu larangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita dapat ilmu, ngerti ini perintah, harus apa kita? Kita amalkan. Ketika kita mengamalkan ilmu kita juga nggak gampang. Yang namanya mengamalkan perintah butuh yang namanya semangat dan tekad yang kuat. Banyak di antara kita ngerti yang namanya keutamaan amalan ini, amalan itu, tapi dalam tatanan praktek rata-rata tidak dilaksanakan. Ngerti yang namanya fadilah sholat jamaah di masjid itu 27 derajat, tapi berapa banyak orang yang sholat jamaah, terutama subuh. Rata-rata subuh itu jamaahnya umurnya berapa Bapak Ibu? 70 tahun ke atas sama 17 tahun ke bawah? Rata-rata 70 tahun ke atas, ya Allah. Yang sudah tua-tua gitu kasihan ya. Butuh tekad yang kuat, harus dipaksa. Baca Quran tahu keutamaannya, bahwa satu huruf nilainya 10 kebaikan. Tapi berapa banyak orang yang setiap harinya mau baca Quran? Rata-rata kita ini, ya, ketika tidak baca Quran seakan-akan biasa saja, kayak nggak kehilangan apa-apa. Nah ini bermasalah ini hatinya. Makanya Bapak Ibu, kita tuh jangan sombong, terus minta hidayah. Ada beberapa keadaan orang minta hidayah menurut para ulama. Yang pertama, kalau kita bodoh minta hidayah supaya kita dikasih ilmu. Ketika kita dikasih ilmu, apa sudah cukup? Tidak, minta hidayah lagi supaya kita diberikan ilmu yang benar, sebagaimana pemahaman para nabi dan para sahabat. Setelah ilmu kita benar pemahamannya, Bapak Ibu, apa sudah cukup? Tidak, masih butuh hidayah supaya kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengamalkan itu, apa sudah cukup? Tidak, masih butuh lagi hidayah Allah.
diberikan oleh Allah supaya bisa istiqomah di atas ilmu dan amal yang benar. Kalau sudah istiqomah di atas ilmu dan amal yang benar, apa sudah cukup? Tidak, masih butuh hidayah lagi supaya diwafatkan oleh Allah dalam kondisi memiliki pemahaman dan amal yang benar, baru dia berhasil. Nah, ini ya. Kemudian setelah kita mengamalkan, butuh kesabaran. Sabar, Bu. Menjalankan perintah Allah itu harus butuh sabar. Ya, jangan mudah putus asa. Terus. Kemudian butuh keikhlasan. Oh, coba ini bekal takwa ini. Ya. Kalau kita nggak punya bekal ini sangat berbahaya sekali di akhirat. Nah, ketika kita melaksanakan perintah-perintah itu nggak gampang, Bu. Memang butuh kesabaran. Ulama mengatakan begini kok. Ayasbirul insan ala ta'atillah li anna ta'ah sakilah. Hendaklah manusia itu bersabar untuk taat kepada Allah, karena yang namanya taat itu berat. Berat bagi apa? Ala nafsi, berat bagi hawa nafsu kita. Watas abu alal insan, juga sulit bagi manusia. Kadang-kadang manusia itu punya apa, Bu? Punya rasa lemas, punya apa? Pingin leha-leha, nyantai-nyantai, ya enggak? Pingin tidur, ya. Padahal Nabi sudah ngomong jauh-jauh dalam hadisnya, wa hufatil jannatu bil makarih wa hufatinaru bisahwat. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan hawa nafsu. Sholat tahajud, nafsu kita pinginnya apa? Tidur, ya kan? Tapi kalau kita manja, jadinya ya tadi nuruti hawa nafsu, nggak nuruti keimanan kita. Surga itu dikelilingi sesuatu hal yang tidak mengenakan hawa nafsu. Lagi enak-enaknya aktivitas, ada panggilan, ada. Nafsu kita pengennya apa? Nerusin pekerjaan, bidang itu duit dan lain-lain. Ada lagi kata Nabi, kalau neraka itu dihiasi perbuatan yang disenangi hawa nafsu, males-males dan lain-lain. Lah makanya Bapak Ibu, perintah dan larangan itu harus kita perhatikan betul. Kemudian ada larangan ya Bu ya, Bapak Ibu, larangan. Larangan itu juga harus kita tinggalkan, okay? Dengan berusaha lah. Karena tanda-tanda kita harus menjauhi larangan itu gini. Ya, kita pertama berusaha menjauhi larangan itu yang mendorong kemaksiatan. Harus kita hindari tuh. Jangan sampai memberikan celah. Yang kedua, benci dengan perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, kalau kita itu masuk ke dalam maksiat itu dan segera tobat, kemudian kita menyesal. Nah ini loh. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, kalau kita nggak membekali diri kita dengan takwa, perintah dan larangan perintah kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, kemudian larangan kita tidak menjauhi, hati-hati, jangan dikira adab Allah itu ringan. Tadi kita pengertian takwa di mukadimah pertama tadi apa? Tujuan takwa itu adalah supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari adab Allah, tentunya yang mendapatkan rahmat dari Allah dulu. Nah kita mau tahu nggak adab Allah itu kayak apa? Nanti kalau kita bandingkan lah, kita mau nggak disiksa kayak gitu? Sementara kita ini di dunia ini nggak mau rekoso dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Mungkin kalau hari ini dilihatkan adab neraka Bu, secara nyata, mungkin kita ini akan takut banget dan betul-betul maksimal di dalam perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Tapi karena ini sifatnya harus kita imani, belum Allah lihatkan kita. Allah hanya berikan kabar dari Al-Quran. Maka ini menjadi dorongan kita untuk lebih membekali banyak diri kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Coba kita lihat, adab-adab Allah itu ngeri sekali Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya bekal takwa, maka bahaya sekali. Satu, besok itu
orang yang disiksa di neraka itu ada orang yang lehernya diikat dengan rantai dan belenggu, kemudian diseret ke air yang sangat panas lalu dibakar dengan api. Dengar kata-katanya saja sudah ngeri ya. Dan ini ada ayatnya bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah dalam surat Ghafir ayat 71-72. Idil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di lehernya, di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Ngeri. Ini kalau orang nggak punya bekal takwa nih. Yang kedua, panasnya api di neraka, ya. Panasnya api di dunia dengan panasnya api di neraka itu bandingannya apa? 1:70. Kurang ngeri panasnya. Bapak Ibu pernah ngerasain api dunia enggak? Panas betul? Panas. Dikali 70. Oleh panasnya betul? Ngeri kan? Kata Nabi itu, narukum hadihi mayuqadu bi banu adad juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh Bani Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka jahanam. Oh, kita ini aja api dunia aja sudah luar biasa ya. Api yang paling baik di dunia itu warnanya apa Pak? Biru apa hijau apa? Nah, ibu kalau masak semuanya api apa Bu? Kalau api merah seneng nggak? Nggak seneng ya, soalnya bikin panci apa Bu? Gosok, waduh. Makanya kalau kompor kok apinya merah, waduh tandanya ini ada yang rusak ini ya. Itu udah panas sekali, apalagi panasnya api neraka jahanam. Jangankan tangan kita masuk ke dalam api, lalu tangan kita berada di samping api saja sudah nggak kuat kok. Kayak gini mau nggak ada bekal takwa, ngeri. Yang ketiga, bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Jadi semakin neraka dikasih batu dan manusia, semakin bulat-bulat. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tafsirnya di situ Bu, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka ya dengan modal takwa. Yang mana Allah kabarkan hati-hati, jangan main-main dengan neraka. Neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Wis ngono ana sing jogo malaikat. Malaikate sifate napa Pak Bu? Gila, sudah keras, bengis, sadis, tidak mengenal belas kasihan. Tidak bisa jenengan ketemu malaikat di neraka itu salaman saya senyum ada, ya, langsung itu keras sekali ya. Tidak pernah ada rasa belas kasihan, nggak punya perasaan malaikat. Jadi malaikat itu sifatnya tadi ya, layak sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi malaikat itu tugasnya monoton, tidak mengenal beradaban. Misalkan malaikat Israel ya, pencabut nyawa itu, malaikat maut tidak pernah izin-izin ya Allah, bedina aku nyabuti wong ya, nyabuti wong nyawane. Sementara malaikat Jibril kan wis nganggur, ya gitu, wis ora bagi wahyu, mbok gentenan, ora ono. Iki awake dhewe ngoten nggih.
Tidak ada sip-sipan, tidak ada. Apalagi malaikat yang nanya dalam kubur. Setiap hari ada orang meninggal nggak? Ada. Setiap orang meninggal pasti ditanya oleh malaikat di kuburan itu. Ya. Tidak pernah protes, tidak pernah ngeluh. Ya Allah, gentenan, ya Allah, bedino nong mati aku nanyain terus. Bukai lo, malaikat Israfil kan jeng nganggur, trompet ya orang ditiupkan. Jadi tidak ada istilahnya iri ya. Tidak mengenal belas kasihan juga. Misalkan malaikat mau nyabut nyawane wong wedok, ibu-ibu sing anake cilik-cilik si papa. Ya, sakit tidak ada. Sudah kalau jatahnya ya dicabut. Nah, inilah sifat malaikat itu Bapak Ibu, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang keempat, ini adab-adab ini. Makanya penting sekali membekali diri kita dengan takwa untuk menyelamatkan kita dari adab Allah. Yaitu minuman penduduk neraka itu dari air yang sangat mendidih dan nanah. Loh, air mendidih. Berarti kalau air mendidih di dunia dengan air mendidih di akhirat, di neraka, ya berkali-kali lipat. Wes ngono ngombene nanah menah jijik. Dan ini Allah sampaikan dalam surat An-Naba ayat 24 dan 25. La yadukuna fiha bardan wala saraba illa hamimau wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak pula mendapat minuman kecuali hamima wa ghassaqa. Apa itu hamima wa ghassaqa? Air yang mendidih dan juga nanah. Niki Bapak Ibu, ngeri kan neraka itu. Yang kelima, makanan penduduk neraka itu adalah pohon zakum. Wah. Kata Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. An inna sajarata zakum ta'amul asim kal muhli yahli fil butun kal ghailil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Ngeri ya, so brodol tengin. Iki adab iki ya. Yang keenam, pakaian penduduk neraka dari api. Dalam surat Al-Hajj ayat 19 dan sampai ayat 21. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu kepala mereka hancur luluh lantah. Ya Allah. Niki pentingnya bekal takwa. Yang ketujuh, kulit mereka terbakar kemudian matang kemudian diganti kulit yang baru. Ini bentuk-bentuk siksa api neraka. Surat An-Nisa ayat yang ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Iki nggih keadaan wong sing boten iman kali Allah. Sak temene wong-wong sing mengingkari ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, kami cepake, kami siapkan dia itu neraka. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra liyadukul adabri. Ketika kulitnya kami bakar, kemudian kulitnya matang, kemudian kami ganti dengan kulit yang baru. Kemudian kulit yang baru dibakar lagi, kemudian sampai matang gosong, ganti kulit yang baru lagi. Liyadukul adab, supaya dia merasakan adab kami. Innallaha kana azizan hakimah, sesungguhnya Allah itu maha mulia dan maha bijaksana. Ini Bapak Ibu gambaran penduduk neraka ketika mereka tidak dibekali dengan takwa. Makanya sekali lagi, seberat apapun perintah, seberat apapun larangan yang kita tinggalkan,
itu ketika Allah selamatkan kita dari azab api neraka, sebenarnya tidak sebanding, tidak bisa sebanding dengan penyelamatan dari azab neraka. Masih berat azab neraka sebenarnya Bapak Ibu. Cuma karena kita dapat rahmat Allah sehingga kita bisa selamat dari azab itu. Makanya ada sebuah hadis keterangan riwayat, ada orang sejak kecil sampai dia mati hidupnya rekoso, hidupnya berjuang terus buat agama, hidupnya miskin, hidupnya itu ibadah, hidupnya hibahkan untuk Allah, waktunya, hartanya, pikirannya, tenaganya. Bahkan seandainya dia itu di dunia rekoso terus gak pernah seneng dalam rangka di jalan Allah, lalu ketika di akhirat dia dicelupkan dengan satu celupan di surga, satu celupan. Lalu ditanya oleh Allah, wahai fulan, bagaimana rasanya satu celupan di surga dengan rekosomu, dengan jeripayahmu, dengan perjuanganmu ketika engkau hidup di dunia di jalanku, bagaimana rasanya? Jawabnya bagaimana Bapak Ibu? Wahai Allah, sesungguhnya satu celupan di surga itu lebih nikmat, itu jauh lebih lezat, itu jauh lebih menyenangkan daripada rekoso saya, jeripayah saya di dunia di jalanmu. Jadi gak terasa apa-apa rekosonya. Jadi misalkan Bapak Ibu aktif ya dalam sebuah kegiatan kebaikan, ya nonton sound system lah, nonton alat syuting lah, ya nonton meja lah, itu kan kita sudah mengeluarkan waktu ya, tenaga, pikiran ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa merasakan celupan di surga. Amin Allahumma amin. Ini Bapak Ibu, jadi satu celupan, padahal besok bukan hanya satu celupan, tapi betul-betul masuk ke dalam surga. Hari ini di Palestina, mungkin secara kasat mata hari ini kita lihat saudara-saudara kita, pejuang-pejuang Palestina, luar biasa Bapak Ibu pengorbanannya, luar biasa Bapak Ibu jeripayahnya. Rumahnya hancur, makanan di blokade, bantuan di blokade dan lain-lain. Hidup mereka luar biasa, apalagi yang pejuangnya itu sampai hari ini terus berperang melawan Israel. Sampai saya lihat videonya tuh Bu, sehari makannya nggak kayak kita. Mereka itu makannya sehari itu 2 butir kurma. Ya Allah, 2 butir kurma. Kita sehari makannya berapa? 3 kali, itu yang wajib, yang sunnah. Yang sunnah apa aja Bu? Mie kopyo, mie ayam. Nah inilah, insya Allah mereka besok dicatat min ahli jannah. Amin. Dan gak terasa itu nanti mereka ngomong, ya Allah perjuanganku melawan musuh-musuhmu di Palestina itu saya tidak terasa ya dengan nikmat yang kau berikan hari ini di surga. Sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya ada orang yang selama hidupnya itu tidak pernah taat, tidak pernah
Mengenal Allah tidak memperhatikan mana perintahnya, mana larangannya, mana yang halal, mana yang haram. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan, uangnya banyak, dia menginginkan segala jenis maksiat itu bisa karena dia punya uang. Mau ke Bali berzina bisa, mau berjudi bisa, mau beli minuman keras yang harganya mahal bisa, mau nyewa perempuan internasional bisa, yang paling cantik bayarnya berapa bisa. Selama hidupnya bertahun-tahun sampai dia mati, kemudian sampai masuk ke dalam neraka, dicelupkan oleh Allah dengan satu celupan neraka, lalu dia ditanya oleh Allah, bagaimana rasanya satu celupan di neraka dengan kelezatan yang kamu nikmati di dunia, dengan kemaksiatan yang kamu nikmati di dunia, dengan kegembiraan yang kamu nikmati di dunia karena menuruti hawa nafsumu. Jawabnya bagaimana Bapak Ibu? Ya Allah, sesungguhnya satu celupan di neraka jauh lebih tersiksa, jauh lebih sakit ya Allah, jauh lebih berat ya Allah, jauh lebih pedih ya Allah daripada kemaksiatan kesenangan saya bertahun-tahun di dunia. Jadi hidup ini pilihan. Kita itu mau milih yang mana? Mau milih rekoso dalam rangka untuk mencari akhirat, atau milih enak-enak di dunia dalam rangka untuk rekosone akhirat. Nah ini lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi menyelamatkan dari azab Allah dan memasukkan ke dalam surga itu bukan perkara yang ringan, berat. Maka sekali lagi penting membekali diri kita dengan takwa. Kalau perlu kita harus, bahasa Jawa ini entek-entekan lah akhirat. Karena balasannya itu sudah di luar akal kita kok. Ya. Dan Allah itu sudah janji dalam surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu menawarkan sama kita untuk membuat transaksi. Innallaha hashtara, sesungguhnya Allah membeli. Yang dibeli, yang Allah ingat, yang diadakan transaksi oleh itu siapa? Bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang yang pendosa, tapi orang yang beriman. Innallaha hashtara minal mu'minin. Apa yang ingin dibeli oleh Allah dari orang beriman? Anfusahum wa amwalahum. Yang Allah ingin membeli dari orang beriman itu apa Bapak Ibu? Jiwanya dan hartanya. Ya kalau jiwanya bisa diartikan mungkin kalau saudara kita di Palestina jiwanya, nyawanya, semuanya. Mungkin kalau kita di sini ya waktu kita dibeli oleh Allah, mau nggak? Kemudian tenaga kita dibeli oleh Allah, mau nggak? Pikiran kita dibeli oleh Allah, mau nggak? Untuk memakmurkan agamanya, untuk menyebarkan agamanya di dunia ini. Maka barang siapa yang mau bertransaksi, monggo. Kalau nggak bisa dengan gagasan, pikiran, idenya, ilmunya, nggak punya ilmu, ya udahlah tenaganya. Kalau nggak punya tenaga ya uangnya. Kalau nggak punya uang dan tenaga ya pikirannya. Ya, apapun yang kita miliki potensi, mari kita sumbangkan untuk agama Allah. Itu Allah beli itu Bapak Ibu. Wa amwalahum, harta kita dibeli oleh Allah. Ya, tadi jiwa kita ya, waktu kita wayai sholat, wayai ngaji, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, tenaga untuk sebentar berada di majlis, mengorbankan harta untuk haji, untuk korban, untuk nyantuni anak yatim, untuk nyantuni fakir miskin, untuk
program dakwah untuk memberikan orang-orang yang lagi susah. Apa Bu? Dibeli oleh Allah dengan apa Bapak Ibu? Bi annalahumul jannah. Ngeri kan, luar biasa ini. Allah itu membeli jiwa kita dan harta kita dengan surga. Meskipun kita ini maaf ya, punya harta ya tidak begitu banyak, punya tenaga ya tidak begitu kuat. Tapi disinilah mahalnya kita. Kenapa? Sekecil-kecil harta kita, sekecil-kecil tenaga kita, sekecil-kecil waktu kita yang kita berikan untuk Allah, Allah berikan pahala yang sangat besar, yaitu surga. Jenengan mau tahu Bapak Ibu, regane swarga niku larang. Kanjeng Nabi yang ngomong, ala wa inna sil'atallah waliyah, ala wa inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah yang namanya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu surga. Jenengan ingin lihat harga surga? Surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ini harga surga ini. Makanya kalau kita bandingkan dengan ini tuh nanti kita heran. Nah, yuk, sedikit yang kita berikan, syukur-syukur banyak untuk agama Allah, kok Allah balasnya luar biasa. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Ini harga surga. Lihat, sedang mereka saling melihat pada hari itu orang-orang yang berdosa ketika dia masuk neraka tadi. Sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab Allah dengan anak-anaknya. Jadi penghuni neraka itu berandai-andai. Lau yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Ya Allah, kalau sekiranya siksaanmu yang kau berikan kepadaku bisa ditukar dengan anakku, ya Allah, saya rela ya Allah. Anakku engkau masukkan ke dalam neraka, saya bebas dari neraka, engkau masukkan aku ke dalam surga. Seandainya, padahal anak itu Bu, Bapak Ibu, di dunia gimana tuh anak? Disayang. Jangankan ketika sudah lahir atau sudah gede, di kandungan aja sudah disayang kok, dijaga, diperiksa, dikontrol, ngantek tenanan. Beda kalau sudah di neraka, bapak ibunya itu dia pingin ditukar. Anak dibela di dunia. Sampai dia bilang gini, ya Allah, kalau masih kurang ya Allah, anak saya tidak bisa menukarkan diri saya ke surga, saya rela ya Allah ditambahi. Wa sahibatihi wa ahi, saya rela ya Allah istri saya ya Allah, anak saya, istri saya mau masukkan ke dalam neraka untuk mengganti diri saya. Yang penting saya masuk surga. Istri bagaimana Pak di dunia Pak? Di dunia istri gimana? Wah, diraga, disayang, menjadi kowam ya. Kemudian Masya Allah ya, dilindungi ya kan. Bapak cinta nggak sama istri? Ya, cinta, harus cinta ya. Tapi harus dibuktikan ya Pak ya. Kadang-kadang suami ngomong cinta-cinta, istri jaluk mie ayam sama kok 15 tahun rak keturutan. Itu namanya cinta gombal. Cinta itu butuh bukti ya. Kita cinta sama Allah, buktinya ya sholat, buktinya ya berjuang untuk agama Allah. Ya Allah, kalau kurang lagi ya Allah, saudara-saudara kandung saya ya Allah, anaknya, istrinya, saudara-saudara kandung, kakaknya, adiknya. Kalau kurang lagi ya Allah, wa fasilatihi lati tuwi, dan keluarganya yang melindunginya ya Allah, bude-budenya, paklek-pakleknya, pakde-pakdenya, bule-bulenya, kalau perlu paguyuban seluruh anggota asal keluarganya engkau masukkan ya Allah ke dalam neraka untuk menebus satu orang yang masuk neraka sehingga dia bisa masuk surga. Bandingkan itu ya, orang satu masuk neraka ditebus dengan anak, istri, saudara-saudara kandung dan seluruh anggota keluarganya.
Bahkan yang terakhir, wa man fil ardi jami'a, kalau perlu manusia seluruh jagat raya ini ya Allah, Engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah, untuk menukar seorang diri saya biar saya masuk surga ya Allah. Ngeri ya, satu bumi itu jumlahnya berapa Pak? Kurang lebih 7 kayaknya, 7 miliar. Kalau mungkin ditambah lagi dari yang pertama kali diciptakan sampai nanti hari kiamat, Engkau masukkan ya Allah manusia semuanya. Yang penting untuk nebus saya bisa masuk surga. Pertanyaannya, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Gila regane surga nih, gila mahale koyok ngene. Allah jawab, kalla innaha ladzah. Sekali-kali tidak bisa, sungguh neraka itu api yang bergejolak. Swarga larang mboten? Larang nggih, ditukar wong sak dunia ra iso nyelametke kok. Nah, apalagi kita, hanya kita berikan. Makanya Bapak Ibu jangan diberikan surga itu sisa-sisa ya. Taklim sisa pikiran. Yang kerja ning laptop ya kuat. Seko isuk nganti sore metenteng ning ngarep laptop. Bahasa ngaji. Ge ustaze salam wis turu. Salat sisa tenaga. Allahu akbar bilir. Sandian tembok. Infak sisa belanja. Ya ning supermarket godhet 2 juta, 2 yuta. Enteke 1 juta 999 500. Susuke pira? Leboke ndi? Murine piye? Oh, betul-betul. Ngono pengen njaluk. Lah kok jemaatan rokok amal eta turu. Eta dikir subhanallah. Subhanallah. Ya, atau cedak malah astagfirullah. Astagfirullah. Lunga alhamdulillah. Ya Allah. Surga larang nggih. Enten melih wonten surat Al-Maidah 36. Ini ada surga. Ditukar 2 kali dunia, 2 kali bumi untuk ditukar, tidak bisa. Seandainya ada orang kok punya kekayaan, seluruh bumi miliknya, lautnya, pulaunya, hotelnya, apartemennya, semuanya, kota-kotanya, untuk ditukar dia bisa masuk surga, tidak bisa. Bahkan 2 kali lipat nggak bisa. Ma tukup bila minum. Makanya Bapak Ibu, yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah apa Bapak Ibu? Apa? Wah, makanya semangat, optimalkan, maksimalkan, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang hadir di sini selamat dari adab neraka dan dikumpulkan oleh Allah besok kita bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah isya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku lupa lihat dan astaghfirullah wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.